Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Aratsun. Hari ini kita mau membuat salah satu resep yang sangat ikonik untuk Indonesia, yaitu rendang. Dan ini adalah rendang daging sapi khas Padang. Rendang ini cocok banget sebagai salah satu menu harian atau bisa juga disajikan untuk menu hari raya atau lebaran. Rasanya yang luar biasa, enak, ada pedesnya, manis, gurih, pokoknya mantul banget. Penasaran gimana bikinnya? Langsung aja, yuk kita bikin sama-sama. Di sini kita siapkan bahan-bahannya, yaitu ada 100 gram atau 15 siung bawang merah, kemudian 50 gram atau 10 siung bawang putih, ada 1 sendok teh jinten, setengah sendok teh kayu manis bubuk, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 2 buah kapulaga, setengah sendok teh lada bubuk. Bahan-bahan ini akan kita blender menjadi satu sebagai bahan keringnya ya. Kemudian ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit. Di sini juga ada 2 ruas jahe, 1 batang serai, 2 ruas laos yang nanti akan digeprek, dan 3 butir kemiri. Ini akan kita blender juga. Kemudian kita siapkan juga 50 gram kelapa parut. Di sini kelapanya akan kita sangrai ya teman-teman. Kemudian 200 gram cabai keriting. Untuk pedasnya di sini sesuai selera ya. Bisa diganti dengan cabai merah besar. Kemudian ada 1 liter santan dari 2 saset santan instan. Saya menggunakan santan instan. Kemudian ada tambahan 200 ml santan kental dari 1 saset santan instan. Dan juga 850 gram daging sapi segar. Sebenarnya untuk bumbu-bumbu ini bisa dipakai untuk 1 kg daging segar ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan wajan, kita panaskan dan kita sangrai kelapa parutnya sampai berwarna coklat ya teman-teman. Sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Nah, ini sudah coklat ya teman-teman. Kalau sudah coklat seperti ini sudah jadi, kita matikan kompornya. Kita biarkan sampai dingin dulu, setelah itu kita blender. Jika sudah dingin, kita masukkan kelapa yang sudah kita sangrai tadi. Ini akan kita blender sampai halus. Siap kita blender. Dan seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita blender bahan yang lainnya. Di sini akan kita blender bawang merah, ini siap kita blender. Dan seperti ini hasilnya, kita blender kasar saja ya. Kemudian kita blender bawang putih. Kita haluskan bawang putih, kita masukkan ke dalam wadah. Dan hasilnya seperti ini setelah kita haluskan kasar. Kemudian kita haluskan juga kemiri, kemudian irisan jahe, dan juga serai yang sudah kita iris-iris. Seperti ini. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita haluskan juga bahan keringnya. Kita masukkan 2 buah kapulaga, kemudian lada bubuk, jinten, ketumbar bubuk, dan terakhir kayu manis bubuk.
Sebenarnya untuk bahan-bahan yang sudah halus tidak perlu dihaluskan ya teman-teman, hanya saja karena kapulaga dan jintennya terlalu sedikit, untuk memudahkan penghalusan itu saya masukkan juga seperti ini, dan ini hasilnya teman-teman. Kemudian kita haluskan juga cabai merah keritingnya, dan ini hasilnya teman-teman. Dan ini bahan-bahan yang sudah kita haluskan ya teman-teman. Di sini ada bawang merah yang sudah kita haluskan kasar. Kemudian kelapa yang sudah kita sangrai, bahan-bahan kering yaitu ketumbar, kapulaga, jinten, kayu manis bubuk, dan merica bubuk. Kemudian bawang putih yang sudah kita haluskan kasar. Kemudian bahan yang basah, di sini ada jahe, kemiri, dan serai. Kemudian ada cabai yang sudah kita haluskan juga. Dan kita siap untuk memasak. Kita siapkan wajan, kemudian kita masukkan secukupnya minyak goreng, dan kita panaskan. Jika sudah panas, kita masukkan bawang merah yang sudah kita haluskan kasar, kita tumis sampai layu dan harum, tapi jangan sampai gosong ya teman-teman. Jika sudah layu dan harum, kita masukkan bawang putih yang juga sudah kita haluskan kasar. Kita aduk sampai rata. Jika sudah, kita masukkan bahan yang lainnya. Ini adalah halusan dari kemiri, jahe, dan serai. Kemudian masukkan juga laos yang sudah digeprek sebelumnya. Kita aduk lagi. Berikutnya kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan. Kita aduk rata. Kita masak sebentar. Kemudian masukkan 2 lembar daun salam, 1 lembar daun kunyit yang sudah kita buat simpul, dan 3 lembar daun jeruk. Kita aduk-aduk sampai rata, sampai bau harumnya keluar ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bahan keringnya yang sudah kita haluskan sebelumnya. Kemudian ditambah juga dengan pala. Di sini kita butuhkan 1/4 pala yang kita parut. Jika sudah, kita aduk merata semua bumbu. Kita masak sampai benar-benar matang dan mengeluarkan minyak. Jika sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan irisan daging sapi segarnya. Kemudian kita aduk sampai rata. Dan kita masak sebentar saja. Jika sudah tercampur rata dan kita masak sebentar, kita masukkan 1 liter santannya, tapi di sini saya masukkan sebagian dulu. Kemudian kita aduk rata sampai santan dan semua bumbunya tercampur.
Selanjutnya saya tambahkan lagi sisa santan yang tadi, sehingga 1 liter sudah dimasukkan ke dalam wajan, kemudian diaduk rata, dan ini kita masak ya teman-teman, sambil sering-sering diaduk supaya tidak ada yang gosong dan santannya tidak pecah. Jika sudah seperti ini, airnya sudah banyak menyusut ya teman-teman, kita masukkan santan kental sebanyak 250 ml yang didapat dari 1 saset santan instan. Kita aduk rata. Ini bumbunya sudah mulai mengental ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan garam. Sebanyak 2 sendok makan garam. Kita aduk rata. Kita masak lagi sebentar sampai airnya menyusut. Jika sudah menyusut begini, kita masukkan yang terakhir adalah kelapa yang sudah kita sangrai dan sudah kita haluskan. Ini memberikan aroma yang sedap untuk rendang daging sapi kita. Kita aduk sampai rata, kita masak lagi sebentar sampai airnya menyusut. Dan ini rendangnya ya teman-teman, sudah matang. Ini saya masak kurang lebih selama 2 jam. Jika teman-teman ingin memasaknya lebih lama lagi untuk mendapatkan hasil lebih kering, itu juga bisa. Tapi untuk saya di sini sudah cukup rasanya ya teman-teman. Dan ini siap kita masukkan ke dalam piring. Dan ini dia, rendang daging sapi kita sudah matang. Dari tampilannya sangat menggugah selera, sangat menggiurkan. Ini enak banget rasanya teman-teman, bener-bener ini adalah rendang daging sapi khas Padang. Ada rasa pedesnya, ada rasa gurihnya, pokoknya mantul banget. Ini bisa ngabisin nasi ya teman-teman. Bisa digunakan sebagai menu harian atau juga bisa digunakan sebagai menu sajian lebaran atau hari raya. Teman-teman patut coba resep ini. Ini beneran enak banget. Nah, ini resep kita hari ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.